Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel saya ini yang akan membahas tentang prophetic leadership sih. Yang seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas bagaimana sih kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau menyelesaikan konflik dalam keluarga, politik, dan bernegara, ekonomi, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kepemimpinan para sahabat Nabi Muhammad SAW, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Saya akan membahas sedikit ya, singkat-singkat saja. Adapun yang pertama, ya seperti kita ketahui bahwasanya Khulafaur Rasyidin atau kepemimpinan khalifah setelah Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kita ketahui bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah seseorang yang sangat setia dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang selalu percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Gelar As-Siddiq ini beliau dapatkan ketika pada saat itu Nabi Muhammad itu mengumpulkan seluruh kaum Quraisy di suatu tempat. Kemudian beliau mengabarkan suatu berita yang berita itu sangat di luar akal manusia, teman-teman. Nah, kemudian semua orang yang ada di situ itu mendustakan Nabi Muhammad SAW, kecuali satu orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau mendapatkan gelar As-Siddiq ini karena beliau telah membenarkan, orang pertama yang membenarkan tentang berita yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kaum Quraisy, yaitu Isra Mi'raj. Nah, ngomong-ngomong tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini radhiyallahu anhu, beliau adalah terkenal sebagai pemimpin di tengah krisis. Nah, pada saat wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka umat Islam itu terpecah belah. Ada yang murtad, ada yang enggan membayar zakat, bahkan muncul nabi-nabi palsu. Nah, bagaimana sih Abu Bakar ini mengatasi namanya mengatasi masalah-masalah yang ada pada saat kepemimpinan beliau? Nah, bagaimana beliau ini melakukan problem solving dan decision makingnya? Yang pertama adalah orang-orang murtad. Maka Abu Bakar ini memutuskan orang-orang yang murtad dan enggan membayar zakat akan diperangi oleh Abu Bakar. Nah, para sahabat itu sebenarnya tidak setuju karena akan menimbulkan perpecahan. Namun karena ini adalah fondasi agama Islam, yaitu zakat, maka ketika ada orang yang menolak untuk membayar zakat, maka dia telah keluar dari Islam. Abu Bakar sendiri berkata, demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat dan zakat. Maka beliau ini memahami bahwa jika zakat ini dibiarkan untuk tidak ditunaikan, maka fondasi Islam itu akan runtuh sedikit demi sedikit. Pada saat itu juga Abu Bakar Siddiq pada saat melakukan peperangan, kalau nggak salah perang Yamamah ya, melawan nabi-nabi palsu, banyak para muhafidz hafiz Quran itu yang meninggal dunia atau wafat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ muncullah kekhawatiran akan hilangnya Al-Qur'an, karena pada saat itu Al-Qur'an itu tidak dibukukan. Maka setelah pertimbangan yang panjang, Abu Bakar ini memutuskan untuk membukukan Al-Quran. Maka pembukuan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran yang pertama itu terjadi pada saat Abu Bakar As-Siddiq. Karakter-karakter yang bisa diambil dari kepemimpinan Abu Bakar ini, yang pertama adalah tegas terhadap prinsip. Beliau tegas dengan prinsip-prinsip Islam yang ada. Ketika orang enggan membayar zakat, maka beliau sangat tegas sekali akan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian beliau juga terkenal tenang saat menghadapi krisis. Kemudian visioner, dan yang terakhir adalah berani mengambil keputusan yang besar, seperti pengkodifikasian Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita lanjutkan ke kepemimpinan Umar ibn Khattab. Nah, apa sih yang kita bayangkan ketika disebut dengan nama Umar bin Khattab? Seperti kita ketahui bahwasanya Umar bin Khattab adalah orang yang dulu paling keras terhadap Islam. Bahkan beliau adalah orang yang ingin membunuh, salah satu orang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun karena Allah memberikan hidayah kepada beliau, jadi waktu saat beliau itu ingin ingin membunuh salah satu saudaranya, bukan membunuh sih, ingin menghardik saudaranya yang ada di rumah, beliau pun datang ke rumah salah satu saudarinya.
Maka saat beliau datang ke rumahnya, yang beliau dapatkan adalah bacaan surat Maryam. Nah, pada saat itu suatu ketika beliau datang malam hari ke rumah saudarinya, dan beliau itu mendengarkan salah satu lantunan ayat Al-Quran yang membuat beliau itu tersentuh hatinya. Pada saat itu Umar bin Khattab itu luluh hatinya yang tadinya sangat keras terhadap Islam, namun dengan mendengar satu lantunan atau mendengar lantunan ayat Al-Quran, hati beliau langsung luluh. Begitulah cara Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Eh, Dalam kepemimpinan Umar bin Khattab ini lebih ke bagaimana memperbaiki sistem yang ada pada. Nah, kalau Abu Bakar itu terkenal sebagai menyelamatkan umat dari kehancuran, namun Umar bin Khattab ini membangun sistem bagaimana sistem negara ini bisa bertahan lama. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang pertama adalah beliau melakukan yang namanya administrasi negara. Beliau juga yang membentuk yang namanya kantor pos, pencatatan keuangan, kemudian sistem pengadilan, dan juga pembagian wilayah pemerintahan. Karena pada saat itu umat Islam itu telah menyebar luas ke segala penjuru negeri. Maka keputusan yang dapat adalah untuk membagi wilayah pemerintahan, kemudian membagi gubernur-gubernur pada setiap pemerintahan tersebut agar tidak terlalu rumit dalam mengaturnya. Nah, lalu bagaimana sih Umar bin Khattab itu memutuskan suatu perkara atau sebuah masalah gitu. Nah, Umar bin Khattab ini tidak langsung memutuskan secara pribadi. Beliau selalu mengumpulkan informasi terlebih dahulu, kemudian meminta para sahabat berpendapat, ya, musyawarah gitu. Kemudian menganalisis dampak jangka panjangnya. Ya, jadi beliau tidak semena-mena untuk memutuskan masalah itu berdasarkan keyakinannya sendiri. Nah, adapun karakter yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Umar bin Khattab ini, yang pertama adalah sangat adil. Beliau itu terkenal sebagai orang yang sangat adil dalam memimpin. Kita ketahui bahwasanya beliau pernah berkata, andai kata ada seekor keledai yang tersandung di suatu wilayah, aku takut Allah akan menghisapku karena kejadian tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, beliau juga orang yang sangat rendah hati. Beliau adalah orang yang sangat rendah hati, ya teman-teman. Ya, beliau ketika malam hari selalu berkeliling ke suatu kota, suatu tempat untuk membagian apa yang namanya memantau keadaan rakyatnya. Ada suatu cerita bahwasanya ketika suatu malam beliau datang ke suatu rumah dan mendengar ada seorang anak kecil yang menangis. Kemudian beliau Umar bin Khattab ini mendatangi rumah tersebut, dan ternyata di situ ada seorang ibu yang sedang memasak, dan saat dibuka isinya itu batu. Jadi ibu ini sengaja menenangkan agar anaknya itu tidur agar tidak merasakan kelaparan. Maka pada saat itu Umar langsung pulang, kemudian mengambil gandum dan sebagainya ke atas pundaknya, kemudian membawanya ke rumah tersebut. Maka ketika ada sahabat yang ingin membantunya, Umar pun berkata, apakah kamu ingin memikul bebanku di akhirat nanti di hadapan Allah? Disinilah letak jiwa tanggung jawabnya Umar bin Khattab. Beliau tidak ingin tanggung jawab ini diambil orang lain. Beliau ingin menyelesaikan tanggung jawab ini dengan sepenuh hati, dengan tanggung jawab akan takut balasan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau dikenal sangat seorang tangan besi, ya, kasar, namun hati beliau itu sangat lembut. Kemudian beliau juga berpikir sistematis, berani mengambil kebijakan atau mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang kurang relevan di saat itu. Itulah bagaimana Umar bin Khattab memimpin pada saat Khulafaur Rasyidin. Kemudian ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang visioner. Beliau memimpin selama kurang lebih 12 tahun, teman-teman. Beliau itu mempunyai kemampuan manajemen yang luar biasa, problem solving yang luar biasa. Nah, pada saat itu, pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan, terjadi yang namanya perpecahan. Karena Islam itu semakin luas, terbagi ke berbagai penjuru negeri. Nah, apa masalah yang terjadi pada saat itu? Ada yang namanya perbedaan kiroah, teman-teman. Jadi Al-Quran yang dibaca di Madinah dengan Al-Quran yang dibaca di Kufah atau di Yaman atau dan sebagainya itu berbeda. Maka umat Islam saling mencaci, mengatakan itu dusta dan lain sebagainya. Maka apa yang Utsman bin Affan lakukan? Utsman bin Affan melakukan yang namanya penyatuan kiroah Al-Quran. Jadi penulisan Al-Quran
itu kan pada zaman Abu Bakar itu masih kodifikasi, jadi semua ayat itu dijadikan jadi satu. Nah, dalam penulisan-penulisan itu, dalam pembacanya itu bisa berbeda-beda teman-teman. Jadi pada zaman Utsman itu nggak ada yang namanya titik, nggak ada yang namanya harokat dan lain sebagainya. Maka Umar Utsman bin Affan ini melakukan itu evaluasi, istilahnya pembaharuan ya. Jadi yang dulunya Al-Quran itu catatannya hanya sekedar tulisan-tulisan saja, itu diperbaiki oleh Utsman. Beliau menunjuk salah satu sahabatnya, menuliskan, menyatukan seluruh bacaan Al-Quran dalam satu huruf. Ya walaupun seperti kalau kita melihat Al-Quran pada zaman itu nggak ada titik, nggak ada harokat dan sebagainya, maka setiap orang bisa membaca menurut keyakinan masing-masing. Maka pada saat itu Utsman memutuskan untuk menyatukan Al-Quran. Maka pada saat itu beliau membentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menyusun mushaf yang standar Islam pada saat itu. Keputusan ini sekarang dikenal dengan yang namanya Mushaf Utsmani. Dari salah satu masalah yang ada pada saat Utsman bin Affan ini, kita dapat mengambil ibrah. Yang pertama adalah bagaimana sih decision makingnya. Beliau melakukan dialog, pendekatan damai, persuasi dan sebagainya. Beliau itu jarang menggunakan kekerasan karena beliau terkenal sebagai orang yang lembut hatinya. Bahkan beliau dikenal mendapatkan julukan Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa disebut Zunnurain? Karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Adapun karakter kepemimpinan Utsman bin Affan ini, yang pertama adalah sabar, berorientasi jangka panjang, dan beliau pandai dalam memanajemen suatu wilayah. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah pemimpin yang sangat pintar ya, pemimpin sang pemikir istilahnya. Ali mungkin adalah khalifah yang paling sering menghadapi persoalan rumit, karena pada saat Ali itu mulai banyak yang namanya fitnah ke umat dan sebagainya. Adapun kemampuan problem solvingnya, beliau itu terkenal memiliki kemampuan analisis yang sangat tinggi. Contoh terkenal adalah kasus wanita yang melahirkan dalam 6 bulan. Pada saat itu ada seorang wanita yang telah yang menikah, kemudian 6 bulan kemudian sudah melahirkan. Maka para sahabat menuduhnya dia telah berzina. Namun pada saat itu beliau menganalisis Al-Quran. Jadi beliau mengambil ayat dari surat Luqman dan juga surat apa satunya, lupa, yang bunyinya yang di surat Luqman, wa hamluhu wa fisaluhuna wa hamluhunna wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayya nasib. Itu yang surat Luqman. Adapun yang surat satunya wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, jadi 30 bulan. Nah, beliau melakukan matematika nih pada surat Al-Ahqaf dan surat Luqman. Nah, di matematika nih 30, jadi di surat Luqman itu fi amain 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Adapun di surat Al-Ahqaf itu 30 bulan. Nah, menyusui selama 2 tahun dan juga menyusui dan melahirkan selama 30 bulan. Maka beliau menghitung 30 bulan dikurangi 24, maka mungkin saja adanya kelahiran selama 6 bulan. Maka perempuan ini selamat dari yang namanya hukum rajam. Dari kasus itu kita bisa melihat bahwasanya decision making Ali bin Abi Thalib itu, beliau tidak melakukan keputusan yang terburu-buru. Beliau selalu mengumpulkan fakta dahulu, memahami semua pihak, mempertimbangkan akibat jangka panjang dan sebagainya. Dalam konflik politik pun beliau berusaha menjaga persatuan umat selama masih ada kemungkinan. Maka karakter yang bisa diambil adalah, yang pertama adalah beliau sangat cerdas dalam memutuskan suatu keadaan. Kemudian beliau memiliki analisis yang tajam. Kemudian ketiga, beliau juga bijaksana dan menjunjung keadilan. Maka adapun dari keempat sahabat ini, kita bisa mendapati 4 benang. Kita bisa mengambil benang merah dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Meskipun gaya mereka berbeda, ada 5 nilai yang selalu sama. Yang pertama adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar setiap keputusan. Kita ketahui bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu selalu mengambil keputusan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang ada, menggunakan tafsir, ijtihad, ijma' dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan musyawarah syura sebelum menetapkan kebijakan yang penting. Jadi beliau tidak mengambil keputusan berdasarkan pendapat pribadi. Tentunya beliau selalu mengumpulkan para sahabat, kemudian mengambil suatu keputusan yang menurut beliau itu
paling minim resikonya. Kemudian ketiga adalah mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi atau keluarga. Yang keempat adalah berani mengambil keputusan sulit ketika prinsip agama atau keadilan dipertaruhkan. Kemudian yang kelima adalah siap dievaluasi dan menerima kritik. Tidak ada satupun dari mereka yang menganggap dirinya kebal dari koreksi. Nah, jika kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah cahaya yang menerangi jalan, maka kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin menunjukkan bagaimana cahaya itu diterapkan dalam situasi nyata. Abu Bakar mengajarkan bahwasanya keteguhan saat krisis, adapun Umar membangun sistem yang sangat adil. Kemudian Utsman menunjukkan visi yang jangka panjang, kemudian dan Ali memperlihatkan kebijaksanaan dalam menyelesaikan persoalan yang paling rumit. Itulah sebabnya mereka dikenang bukan hanya sebagai pemimpin yang sukses, tetapi sebagai teladan kepemimpinan yang berakar pada iman, ilmu, dan akhlak. Oke. Sekian dari saya. See you next time in the next content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.